Saat ini, Fasya, kamu lagi menyentuh dia, si kuat itu, si makhluk kuat itu. Oke, jujur, tangan aku langsung berasa panas. Tahu nggak kamu megang apanya? Apanya, Karudi? Jempol kakinya. Astaga. Terus aku nggak tahu kenapa ya, cuma kayak berbulu ya. Betul. Itu bulu yang ada di jempolnya. Oke. Wow. Berarti sosok yang disebutkan oleh Noni itu sosok ini. Dia setinggi itu. Permisi. Dia tinggi besar, hitam. Dia seperti ini gesturnya sekarang. Gesturnya seperti ini. Dia menatap ke arah sana. Tapi dia dengar apa yang kita bicarakan. Matanya mengarah lurus ke arah sana. Sosok terkuat di tempat ini yang disebutkan oleh Noni Belanda ternyata merupakan sosok hitam besar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Rudi mencoba untuk berkomunikasi dengan Kamu sosok siapa? hitam besar penguasa pabrik garmen ini. Oke pemirsa, lagi-lagi tiba-tiba ada bau-bauan aneh. Saya nggak tahu ini bau apa. Tapi tiba-tiba baunya itu datang waktu Karudi lagi komunikasi sama sosok itu. Fasya tiba-tiba saja mencium adanya bau yang aneh di tempat ini. Brabas. Dia bilang namanya itu Brabas. Brabas. Oke. Tapi saya nggak yakin itu nama asli dia. Dia ini pindah dari tempat yang jauh di daerah Jawa. Oke. Di sebuah pohon yang besar sekali. Oke. Pohon itu semacam pohon beringin dan letaknya ada di tengah-tengah kuburan. Tiba-tiba ada suara di sebelah sana. Iya. Astagfirullah. Jadi si Brabas ini datang jauh sekali sampai akhirnya dia suka sama tempat ini dan dia menetap di sini. Oke, sebelumnya tim boleh nyalain lampu lagi ke Rudi? Oke. Oke, Kak Rudi balik ke sosok ini lagi. Aku punya pertanyaan. Kenapa kira sosok ini memilih untuk menempati tempat ini? Kenapa kamu jadi di sini? Ada yang lebih kuat yang menempati tempat dia Oke. terdahulu. Kemudian dia jalan, dia terbang ke arah barat. Sampai akhirnya dia menemukan tempat ini dan dia merasa di sini tempatnya enak. Dia menetap di sini dan dengan keberadaan dia di sini itu mengakibatkan orang-orang itu jadi panas. Ya, jadi mudah, emosi. tersinggung, mudah Iya. emosi. Berarti ada korban jiwa dong. Sampai ada korban jiwa. Di tempat ini. Betul. Astaga. Disebabkan oleh sosok ini. Karena aura dia. Adanya sosok Brabas ternyata memiliki energi yang sangat negatif. Nyatanya salah satu faktor yang membuat karyawan-karyawan menjadi mudah emosi.
Hal tersebut dibuktikan dengan adanya kasus pembunuhan yang ada di pabrik ini. Ada pembunuhan di sini, seorang bosnya itu dibunuh sama karyawannya sendiri. Tapi nggak ngelihat sendiri, tapi tahu gitu digarisin polisi. Dari foto-fotonya pun kayak gitu. Oke. Tiba-tiba ada suara pemirsa dari sebelah kanan saya. Oke, mungkin balik lagi ke sosok ini ya, Kak Rudi. Apakah sosok ini menjadi salah satu penyebab ataupun bahkan penyebab utama tempat ini menjadi terbengkalai? Parah juga kamu ya. Dia adalah salah satu faktor kenapa tempat ini akhirnya terbengkalai. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir aku, Kak Rudi. Apakah ada hubungannya sosok ini dengan sosok Noni? Bahkan sosok Ada suara tawa Astagfirullah. di sebelah sana. Iya. Bahkan sosok Oke. Balik lagi ke pertanyaan aku. Apakah sosok ini ada hubungannya dengan sosok Noni atau bahkan sosok Jawara yang kita temui tadi? Astagfirullah, ada suara lemparan lagi dari sana. Entah apa yang menyerang kami, nyatanya banyak suara-suara bahkan lemparan-lemparan yang berjuang untuk menyerang kami. Ada suara lagi dari sana. Astagfirullah. Karena dia yang paling kuat di sini, dia punya beberapa anak buah. Anak buahnya itu macam-macam bentuknya. Dan anak buahnya tadi itu emang maksudnya itu mengganggu kita. Makanya tiba-tiba ada suara seperti tertawa, ada seperti lemparan batu, dan lain-lain dari sebelah berbagai macam arah. Ataupun dari sebelah sana. Oke, Kak Rudi, kayaknya aku udah gak enak banget di sini. Mungkin bisa dijawab pertanyaan aku yang terakhir tadi, Kak Rudi. Ada hubungannya nggak sosok ini sama sosok Noni? Atau bahkan sosok Jawara yang tadi kita temuin? Nggak ada. Mereka punya wilayah masing-masing. Oke. Jadi si besar ini tinggal di sini. Dia punya beberapa anak buah yang juga tinggal di sini. Sedangkan si Jawara, Noni, dan si Sosok harimau, mereka penunggu di sebelah sana. Oke. Mereka berjaga di area sana. Mereka punya wilayah masing-masing. Oke, Kak Rudi, aku akhirnya ngerti sih kenapa tempat ini akhirnya jadi terbengkalai. Ada suara lagi ya? Astagfirullah. Oke. Oke, kalau untuk spot terakhir ya, jujur di situ aku udah sama sekali nggak ada rasa penasaran, yang dimana artinya full rasa takut. Suara wanita sih, suara cewek, kayak entah dia teriak, entah dia ketawa. Itu waktu aku udah mau keluar itu, aku sempat ngedengar suara gitu, semua tim juga ngedengar. Bahkan mungkin kayaknya bakal masuk deh di kamera suaranya. Dan itu aku udah ngerasa nggak nyaman banget sih di spot terakhir. Mungkin yang membuat akhirnya para pekerja mendapatkan gangguan. Dan mungkin emang bukan karena perbuatannya ya. Karena kalau pengakuan dari si Noni sendiri, memang dia ada rasa dendam. Tuntas sudah penelusuran kami malam ini. Memang adanya kisah mistis yang beredar di suatu tempat selalu bermula dari suatu peristiwa yang telah terjadi. Hingga peristiwa itu menyisakan energi yang kuat hingga saat ini. Namun, kita sebagai manusia harus tetap belajar akan peristiwa apa yang sudah terjadi.